Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Gustiara dengan NIM 2003-038 dengan Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tugas epidemiologi tidak menular tentang kecelakaan lalu lintas. Baik, langsung saja masuk materi yang pertama, yaitu definisi kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga atau tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selanjutnya yaitu menurut WHO pada tahun 1984. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya diakibatkan oleh satu kendaraan yang menyebabkan cedera, kerusakan, atau kerugian pada pemiliknya atau korban. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit untuk diprediksi kapan dan di mana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya mengakibatkan trauma, cedera, ataupun kecacatan, tetapi juga dapat mengakibatkan kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan. Selanjutnya yaitu ada jenis kecelakaan lalu lintas. Yang pertama yaitu kecelakaan lalu lintas di darat. Bisa disingkat dengan KLL atau kecelakaan lalu lintas. Di darat ditandai dengan tabrakan atau bentuk persentuhan dari semua bentuk kendaraan maupun hal-hal terkait dengan kendaraan di darat. KLL di darat bisa berupa sentuhan antar pejalan dengan kendaraan darat yang berlalu lalang. Yang kedua yaitu kecelakaan lalu lintas di laut, yang dimana keadaan kecelakaan di laut melibatkan berbagai jenis, yaitu kapal penumpang, kapal barang, dan kapal tanker. Yang dimana korban dan kecelakaan yang terjadi terkait dengan jenis kapal. Jika mengenai kapal penumpang, maka akan menimpa banyak orang yang menjadi korban. Jika kecelakaan mengenai sebuah kapal tanker minyak, maka kecelakaan laut bisa berwujud terjadinya pencemaran minyak. Yang ketiga yaitu kecelakaan lalu lintas di udara, yang dimana bentuk-bentuk KLL di udara bisa seperti pesawat jatuh, pesawat tabrakan, pembajakan, atau penyanderaan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada faktor penyebab kecelakaan lalu lintas, yang dimana A. Faktor manusia. Yang pertama yaitu mengantuk, tidak fokus, atau kelelahan. Yang kedua yaitu bentuk fasih atau bahkan belum bisa menyetir. Yang ketiga yaitu kesalahan beraksi saat menyetir, baik panik atau reaksi yang terlalu lamban. Yang keempat yaitu menyetir di bawah pengaruhan obat-obat narkotika atau alkohol. Yang B yaitu ada faktor kendaraan, yang dimana yang pertama remblong. Faktor utama dapat terjadinya karena minyak rem yang habis atau bagian rem yang sudah rusak atau usang, terutama di bagian kampas dan piston rem, hingga faktor usia mobil yang sudah tua. Yang kedua yaitu kelebihan muatan, yang dimana menyebabkan mobil yang tidak seimbang dan terjadinya kecelakaan lainnya. Selanjutnya yaitu ada yang C, faktor alam, yang dimana kondisi alam juga dapat mempengaruhi keadaan lalu lintas. Salah satu kondisi alam yang paling berbahaya saat mengemudi adalah bila terjadinya hujan deras yang mengakibatkan jalan lebih licin dan memperpendek jarak pandang pengemudi. Selain itu, faktor alam lainnya seperti adanya kabut, banjir, gempa bumi, atau bencana lainnya dapat menyebabkan kecelakaan. Yang D yaitu faktor kondisi jalan. Yang pertama yaitu
kurangnya penerangan. Yang kedua, jalan yang berlubang. Yang ketiga yaitu tidak adanya rambu lalu lintas. Yang keempat yaitu adanya tikungan tajam. Materi selanjutnya yaitu ada tingkatan kecelakaan lalu lintas. Yang pertama yaitu kecelakaan lalu lintas ringan, yang dimana kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan atau barang. Yang kedua yaitu ada kecelakaan lalu lintas yang sedang, yang dimana kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan atau kerusakan kendaraan atau barang. Yang ketiga yaitu ada kecelakaan lalu lintas yang berat, yang dimana kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal atau luka berat. Selanjutnya yaitu ada epidemiologi. Yang pertama yaitu umur, yang dimana umur merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seorang dalam melakukan aktivitas seharinya. Secara konseptual, umur mempunyai pengaruh yang besar terhadap kejadian kecelakaan lalu lintas. Yang kedua yaitu ada jenis kelamin, yang dimana pada zaman modern ini tidak hanya laki-laki saja yang banyak yang mengemudi di jalan raya. Kaum perempuan juga cenderung memiliki pola hidup yang mandiri, termasuk dalam berkendara. Kaum perempuan, terutama mereka yang bekerja di luar rumah, cenderung memiliki berkendara roda 2 sebagai sarana transportasi. Yang ketiga yaitu kondisi rem, yang dimana kendaraan rem merupakan salah satu komponen mesin mekanik yang sangat vital keberadaannya bagi suatu aktivitas berkendara. Selanjutnya yaitu ada kondisi ban, yang dimana kendaraan ban pecah adalah kerusakan ban secara tiba-tiba yang dapat disebabkan oleh ban yang tersusuk paku, batu tajam, ataupun benda lainnya yang dapat melubangi ban. Yang kelima yaitu kondisi jalan yang berlubang, yang dimana jalan yang berlubang merupakan faktor yang berisiko menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang dapat menyebabkan meninggal dunia. Yang keenam yaitu kondisi lampu motor. Materi selanjutnya yaitu peranan epidemiologi. Yang pertama yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya kecelakaan, seperti tempat kecelakaan, korban jiwa, dan korban luka-luka. Yang kedua yaitu menyediakan data yang diperlukan untuk memproses pengambilan keputusan untuk menindaklanjuti kasus-kasus kecelakaan yang terjadi. Yang ketiga yaitu membantu melakukan evaluasi terjadinya suatu kecelakaan. Yang keempat yaitu mengembangkan metodologi untuk menganalisis keadaan orang dalam upaya untuk mengatasi bertambahnya kejadian kecelakaan. Baik, materi selanjutnya yaitu ada upaya pencegahan, yang dimana yang pertama pelarangan orang sakit dalam pengendaraan, yang kedua yaitu realisasi peraturan, yang ketiga tidak mengendari kendaraan pada saat mabuk, mengantuk maupun letih. Yang keempat yaitu pembatasan kecepatan kendaraan. Yang kelima, perbaikan fasilitas. Yang keenam, perlindungan pengendaraan motor terhadap bahaya atau memakai helm, sarung tangan, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu pengendaraan mobil, yang dimana pemakaian sabuk pinggang atau sabuk pengaman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa contoh kecelakaan lalu lintas yang terdapat di darat, seperti yang pertama yaitu kecelakaan yang diakibatkan penerobosan lampu lalu lintas. Yang kedua, kecelakaan yang diakibatkan pengereman mendadak. Yang ketiga yaitu kecelakaan yang diakibatkan berlawanan arus. Yang keempat, kecelakaan yang diakibatkan oleh pengendaraan yang mengantuk. Sekian hasil presentasi yang saya berikan. Bila ada kesalahan selama presentasi ini, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.